Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan kewajiban akan pemenuhan modal inti yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan menjadi perhatian serius Bank Kalsel. Ini tergambar dalam acara seminar pemenuhan modal inti Bank Pembangunan Daerah oleh Bank Kalsel yang mengumpulkan seluruh pemegang saham untuk menyatukan persepsi bersama membuat komitmen penguatan Bank Kalsel. Kewajiban akan pemenuhan modal inti yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui program OJK nomor 12/POJK 03/2021 semakin menjadi perhatian serius oleh Bank Kalsel wan bubuhan pemegang sahamnya. Ini tergambar dalam kegiatan seminar pemenuhan modal inti Bank Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Bank Kalsel dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, OJK, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, serta bubuhan pejabat terkait di Grand Dapam Ki Hotel Banjarbaru, jelang tengah hari Selasa 16 November 2021. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan mengumpulkan seluruh pemegang saham Bank Kalsel, kada terkecuali Gubernur Kalimantan Selatan, untuk menyatukan persepsi agar nantinya dapat bersama-sama membuat komitmen untuk penguatan Bank Kalsel. Dengan berkumpulnya bubuhan pemegang saham beserta pejabat terkait, seminar ini menjadi tempat diskusi yang tepat untuk menemukan solusi pemenuhan modal inti di tengah adanya refocusing anggaran pendapatan wan belanja daerah. PLT Direktur Utama Bank Kalsel EGK Prasetya menyampaikan ada beberapa alternatif yang dapat membantu penyertaan modal inti Bank Kalsel. Dengan skenario agar keuangan daerah tidak terlalu terbebani di tengah pandemi, Bank Kalsel menawarkan berbagai skenario seperti pengembalian dividen, revaluasi aset one in bank. Sementara itu Ketua Bidang Syariah Asbanda yang mewakili Ketua Umum Asbanda Hajir Sulaiman dalam sambutannya wae pembukaan memandahkan upaya peningkatan modal inti BPD tersebut telah mendapat dorongan dari Kementerian wan OJK, sehingga dorongan tambahan dari stakeholder BPD di daerah sangat diperlukan. Upaya peningkatan modal inti ini lebih khusus kepada BPD yang belum bisa memenuhi kebutuhan modal inti sebesar 3 triliun rupiah pada Desember 2024, salah satunya Bank Kalsel. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini diharapkan, ujar Hajir Sulaiman, peningkatan modal Bank Kalsel mendapat dukungan penuh dari stakeholder wan shareholder, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten wan kota se-Kalimantan Selatan. Kepala Departemen Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4 OJK, Panca Hadi Suryatno, menyampaikan bahwa tujuan diberlakukannya POJK nomor 12/POJK 03/2021 ini adalah untuk memperkuat struktur ketahanan wan daya saing industri perbankan nasional. Salah satu tujuannya dapat meningkatkan kemampuan BPD dalam mengarungi digitalisasi perbankan agar Bank Kalsel tetap dapat berfungsi sebagai agen pembangunan daerah. Sebagaimana disampaikan Direktur BUMD BLUD wan barang milik daerah Kementerian Dalam Negeri Budi Santosa, kepala daerah wan DPRD mesti bersama-sama berupaya penuh meningkatkan atau memenuhi modal inti Bank Kalsel dengan cara pemerintah daerah sesegeranya mengadakan rapat dengan mengundang pejabat bidang perekonomian, sekretaris daerah wan DPRD untuk membuat komitmen bersama dengan solusi sebagaimana yang telah dipaparkan. Melihat data, wah ini di mana hampir 80% dari total keuntungan BUMD di seluruh Indonesia merupakan berasal dari sektor perbankan, maka fokus terhadap penguatan modal Bank Kalsel adalah sangatlah tepat. Menanggapi permasalahan ini, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur mengajak seberatan pihak untuk saling bersinergi meningkatkan perekonomian wan kesejahteraan rakyat. Salah satunya turut mendorong pertumbuhan badan usaha daerah nangkaya Bank Kalsel. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya, ujar Sabiri Nur, siap memberikan dukungan dalam rangka membantu Bank Kalsel untuk pemenuhan modal inti tersebut. Namun tentunya diperlukan sinergitas wan kerjasama seluruh pihak agar pemenuhan modal inti ini dapat terpenuhi. Menurut Sabiri Nur, Bank Kalsel telah berkontribusi positif melalui dividen yang diberikan, sehingga konsekuensi atas ketidakmampuan dalam memenuhi modal inti menjadi perhatian seluruh pemegang saham. Sehingga diharapkan melalui forum ini, seluruh pihak memiliki satu kesatuan pandangan yang sama terhadap keberlangsungan Bank Kalsel, yaitu banknya masyarakat Kalsel. PLT Direktur Utama Bank Kalsel EGK Prasetya menyatakan
Bank Kasel Wahini konsisten menunjukkan kinerja yang bagus wan mampu menyumbangkan kontribusi yang positif kepada setiap kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan. Kontribusi positif Bank Kasel kepada daerah yang terbesar yakni melalui dividen yang diberikan sehingga dapat menjadi pendapatan asli daerah kepada setiap pemegang sahamnya. Ini dapat menjadi alasan yang kuat agar dapat bersama-sama merawat dan membesarkan Bank Kasel agar semakin eksis dan survive ke depan. Terlebih Wahini Bank Kasel telah bertransformasi dalam peningkatan layanan melalui digitalisasi.